Halo teman-teman, selamat sore. Berjumpa kembali di channel Ian Iwan. Nah, kali ini kita akan bahas kembali tentang garapan dari Bondek, yang mana untuk Bondek ini saya sendiri pun belum klaim, teman-teman. Dan kali ini kita akan bahasnya karena di sini saya mencoba untuk membandingkan ya istilahnya di sini apakah kita layak untuk mengklaim Bondek dengan harga yang sudah ada saat ini, yang sudah listing di berbagai macam jenis exchange seperti halnya Bybit, Git.io dan sebagainya. Dan kali ini apakah itu pakpok ataukah itu minus ataukah surplus. Nah, nanti kita akan coba cek seperti apakah untuk Bondek sini apakah layak untuk diklaim atau belum saat ini, teman. Dan kalau kita lihat di sini untuk informasi terbarunya disematkan tentang Snow Life apa nih, teman-teman ya. Nah, di sini informasi kita coba cek lagi dulu, teman ya, adakah hal yang begitu penting untuk kita baca. Nah, di sini ada Satoshi Bonex Building Web3. Nih, kita coba cek dulu, teman ya. Nah, sebelum kita melihat lebih jauh tentang Bondek ini di dalam aplikasinya maupun untuk mengklaimnya. Nah, sepertinya ini ada Bitchat juga ada, namanya untuk virtualnya di sini juga ada. Oke, sepertinya Bondek ini sebenarnya sudah bagus sebenarnya, teman ya, listingnya itu di berbagai macam news exchange, baik di spotnya maupun virtualnya. Namun untuk mengklaimnya ini apa namanya tidak sebanding dengan yang kita lakukan ya. Nah, kita coba cek dulu untuk aplikasi Bondek itu sendiri seperti apakah di dalam aplikasinya. Nah, kalau kita lihat di dalam aplikasinya Bondek, ini untuk Bondek token is live. Nah, di sini by now berarti ini sudah listing ya, sudah listing. Dan kalau kalian cek untuk airdrop yang kita dapatkan di sini, sepertinya ada di airdrop season satunya. Untuk airdrop season 2-nya itu masih coming soon, man. Nah, untuk airdrop season 1 yang mana untuk airdrop ini sudah bisa kita claim. Nah, tetapi untuk mengklaim dari Bondek ini, teman ya, ini sudah isi, teman ya. Ada Adobe Season 1, Bondek alokasi eligible, Bondek launching, di exchange TGI claim your Adobe Season 1 via Bondek claim. Nah, kalau kalian klik claim, ya, kita baca di sini dulu. Season 1 token unlock daily and vesting over 12 months. Jadi di sini untuk season satunya itu sudah terbuka per hari, teman-teman, dan vestingannya itu lebih dari 12 bulan. Nah, only user with over 250 bond point at the end of season 1 receive a bond allocation. Jadi hanya pengguna dengan lebih daripada 250 bond point di akhir season 1 menerima bond alokasi. Jadi seperti itu, teman-teman ya. Jadi coba kita klik berbagian klaim. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini. Ini bukanya saya di Chrome, teman ya. Dan kalau kalian ingin menghubungkannya ke Connect Wallet, itu langsung diarahkan ke dalam tampilan dari wallet kita, baik di OKX, Bitchat, dan sebagainya. Nah, atau kalian bisa langsung saja buka di dalam dApps-nya atau browsernya dari OKX Wallet, Bitchat Wallet. Itu bisa langsung tersambung dan bisa lebih mudah untuk mengkoneksikan ke walletnya. Nah, di sini kalau kalian ingin, misalnya di sini saya bukakan di sini, teman ya. Di Chrome bisa juga, kita coba aja lewat Chrome namanya bukanya. Kita klik connect. Nah, di sini nanti akan terlihat tampilan seperti ini. Nah, tampilan kurang lebih seperti ini. Jadi kalian bisa melihat jenis wallet, bisa kalian gunakan wallet connect dan sebagainya. Nah, sini saya coba gunakan wallet connect dan saya mencoba membukanya ke OKX Wallet, teman-teman ya. Terutamanya dengan wallet yang kita gunakan untuk menggarap airdrop dari Bondek ini. Saya coba klik pada bagian OKX. Nah, bila sudah terhubung, nanti akan tampilannya seperti ini. XBDN airdrop claim ingin terhubung ke wallet. Nah, klik hubungkan aja. Nah, di sini nanti akan terhubung dengan OKX Wallet kita. Ataupun kalian menghubungkannya ke widget wallet ataukah MetaMask juga bisa. Teman ya, ataupun Trust Wallet. Nah, karena ini ada di jaringan Ethereum. Nah, jadi akan terhubung seperti ini. Nah, di sini adalah cara mengklaim dari airdrop, tetapi kalian perlu perhitungkan. Nah, untuk airdrop di sini saya hanya bisa untuk jumlah yang bisa diklaim hanya 0,7968 BDXN airdrop. Nah, jadi untuk totalan dari airdrop saya 290 dan claimable-nya hanya 0,79. Nah, sekarang kalian coba bandingkan dan apakah kalian ingin mengklaimnya, ya. Karena di sini kalau kalian lihat di dalam Bybit maupun dari Bitget ataukah maupun dari
dari exchange yang lain terlihat harganya tadi adalah $0,05 teman ya. Nah, jadi kalau kalian klaim itu pasti butuh fee atau gas fee. Nah, di sini teman-teman bisa kalian lihat, jadi kalian perbandingkan dulu apakah lebih besar nanti gas fee-nya dengan hasil yang didapat atau pakpo ataukah rugi. Nah, kalau kalian rasa ini tidak ingin kalian klaim atau lebih rugi, lebih baik jangan diklaim teman ya. Kalau kita hitung-hitung berapakah yang saya dapatkan dari 260 ini teman-teman. Nah, karena di sini last unlock ini terakhir terbuka adalah tanggal 4 Juni pukul 6.05 PM UTC teman ya. Dan di sini next unlock-nya adalah 5 Juni 6.05 PM. Jadi ini terus teman ya, terus itu per harinya itu akan selalu terbuka. Jadi kalian bisa mengklaimnya per hari ataupun kalian bisa tidak mengklaimnya ini. Jadi per hari akan bisa kita klaim mulai dari tanggal 5, 6, 7, 8 dan seterusnya sampai dengan 14 Juni. Kalau kita hitung-hitung ini berapa bulan sih sebenarnya terbuka ya? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 dari 10 bulan. Nah, di sini 10 bulan yang pertama ini terbuka di 4 Juni, ini 11. Jadi seperti itu. Nah, jadi 11. Nah, kalau saya hitung-hitung, untuk terbukanya atau bisa diklaim per harinya, kalau ditotalin selama 12 bulan, hanya kita bisa mengklaim sebesar 9,5 bondak saja, dan sisanya di akhir season, sepertinya untuk yang sisanya ini akan terbuka, karena yang saya dapatkan eligibilitasnya hanya 250 token. Nah, untuk sisanya ini akan ada di akhir bulan tersebut. Kalau kalian lihat di dalam future unlock, nah ini hitung-hitungan saya, ya mungkin kalian memiliki penafsiran yang berbeda. Di tanggal 14 Juni, ini 14 Juni ini kan per hari ya, selama selama 2 minggu. Benar ya, 2 minggu ya. Pokoknya dari tanggal 5 sampai dengan 14 berapa hari teman ya, 11 hari. Dalam 11 hari tersebut kalian bisa hanya mengklaim sebesar 9 bonek aja, 9 BDXN. Dan sisanya sepertinya itu akan bisa kita klaim untuk sisanya dari 290 loket ini yang terbuka ini teman. Jadi di awal-awal memang kita hanya bisa melakukan klaim hanya sebesar yang di pasting tersebut. Nah, kalau misalnya kita hitung-hitung ya. Nah, tadi saya cek di dalam Gate.io, ini harganya hanya 0,05 hari ini. Ya, $0,05 kalau kita hitung-hitung. Ya, kita hitung coba. Ini terbuka fastingan selama 12 hari hanya 9 bonek. Kalau kita kalikan dengan 0,05, hanya $0,47 aja yang bisa kita klaim selama 12 hari tersebut. Nah, sisanya, kalau saya tadi kan 290 ya, 290 yang eligible dikali dengan 0,05 ini setara dengan $14 aja. Nah, jadi $14 itu bisa klaim setelah 2 minggu tersebut. Kalau nggak salah teman ya hitungan saya. Karena di akhir season diinformasikan itu bisa kita klaim untuk sisa dari alokasi kita teman ya. Apakah nanti itu akan diperlama lagi ataukah tidak, ataukah di penghujung dari 12 hari tersebut, teman ya, 12 hari tersebut apakah nanti akan diperpanjang lagi untuk diklaim lebih sedikit, itu pun kurang paham. Nah, yang pasti untuk di awal itu memang sedikit bisa kita klaim, tujuannya mungkin tiada lain biar untuk harganya itu tidak cepat tergerus turun ya. Karena biasanya kalau orang-orang bisa mengklaim dengan banyak di awal, itu strategi dari tab-nya itu akan lemah, di mana token akan cepat turun. Nah, kalau seperti ini, token tidak akan cepat turun teman ya, kecuali Wallace beli langsung di exchange, dia jual di harga rendah saat ini dan dijual nanti di harga yang tinggi, pastinya juga akan menurunkan harga teman. Dan kalau kalian klaim, misalnya sini klaim ini apa teman ya, tidak sebanding ya, 0,79 dikali dengan coba kita klaim dulu sebentar ya, berapakah hitung-hitungannya. Kalau kalian klik pada bagian klaim, apa yang terjadi teman-teman ya, karena ini ada di jaringan Ethereum untuk boneknya, yang kita terima hanya 0,79 bonek atau BDXN airdrop, ini setara dengan $0,04, sedangkan biaya jaringan ini sebesar 0,004793 atau setara dengan $9. Setara dengan $1 kalau kalian klik berbagian ini. Di bagian
biaya, ini setara dengan $1, teman-teman ya. Ini biaya jaringan. Ini $1. Ini kan artinya minus, teman-teman. Biaya lebih besar daripada airdrop yang kita dapatkan. Ini $0,89, 0,98. Ini tergantung kecepatan. Kalau lebih lambat itu lebih murah. Kalau semakin cepat itu lebih mahal. Nah, jadi menurut saya untuk saat ini kita tidak mengklaim ya. Saya sendiri tidak mengklaim dari ini. Jadi di sini saya tolak aja. Jadi di sini saya tidak mengklaim, teman-teman ya. Karena itulah namanya, karena kenapa? Karena harga yang kita terima saat mengklaimnya nanti itu tidak sesuai dengan biayanya. Jadi ini Pak Pok, apakah rugi? Ya rugilah teman-teman ya, bukan Pak Pok lagi tetapi rugi. Nah, jadi untuk saat ini saya tidak mengklaim dari bonek ini sampai saatnya saya kalkulasi ini untung baru kita klaim teman-teman ya. Mungkin dari teman lebih banyak alokasi yang didapatkan dan mungkin biaya yang kalian gunakan itu lebih rendah daripada hasil yang didapatkan. Silakan saja untuk mengklaim. Tapi kalau situasinya seperti saya sini, baiknya stop dulu teman ya. Jangan mengklaim asal klaim aja, tapi perlu diperhitungkan rugi dan untungnya. Oke, itu saja dulu untuk informasi kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat tentang klaim airdrop, apakah layak dan tidak layak untuk kita klaim. Sampai jumpa dan semoga video ini bermanfaat. Bye bye.